Shalom, selamat pagi, sahabat Karitas. Jumpa lagi dengan kami dalam program Pagi Teduh yang dipersembahkan oleh Radio Suara Karitas FM, Kasih yang Membangkitkan. Dan pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, marilah kita merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan bahkan penopang hidup kita di sepanjang satu hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pada pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini untuk belajar kebenaran-Mu Tuhan. Supaya firman-Mu ini menjadi kehidupan kami, supaya firman-Mu ini Tuhan menyatu dengan hidup kami, dan kami mengerti kehendak-Mu di sepanjang satu hari ini. Tuhan tolong kami untuk mengerti firman-Mu, dan Tuhan tolong kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini. Kami buka hati kami, pikiran kami untuk terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat pendengar, marilah kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-10 sampai 17. 1 Korintus pasal pertama ayatnya yang ke-10 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan, perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Haleluya, puji Tuhan. Sekilas info tentang kota Korintus. Korintus adalah tempat yang baik untuk menangguk keuntungan dari perdagangan antara dataran Yunani dengan Peloponnesus. Perahu-perahu tertarik menyeberang alur dari Laut Adriatik ke Laut Aige untuk menghindari badai yang berbahaya. Kota ini dihancurkan oleh Romawi pada tahun 146 sebelum Masehi. Namun dibangun kembali oleh Julius Kaisar untuk para veteran tentaranya pada tahun 44 sebelum Masehi. Dan bahasa Latin digunakan secara luas. Meskipun pada masa Paulus sebagian besar warganya berbicara bahasa Yunani. Kota ini terkenal karena pesta pora, seksual, dan kesombongannya atas kuil Aphrodite di si Dewi Cinta. Korintus juga memiliki dua daerah pelabuhan, yakni Lekeum, sekitar 2,5 km sebelah barat di Teluk Korintus yang dihubungkan dengan kota Korintus oleh tembok-tembok yang panjang, dan Kenkrea sekitar 14 km ya sebelah timur di Teluk Saron. Nah, kota Korintus ini juga menjadi pusat perdagangan yang berkembang, juga menjadi industri-industri, khususnya industri keramik atau barang tembikar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, penyebab terjadi perpecahan dalam suatu komunitas itu ada banyak sumber ya, tetapi di sini saya hanya memberikan 3 sumber. Yang pertama yaitu pengelompokan orang
Ya, pengelompokan orang yang dimaksud ialah memilah-milah komunitas yang dia inginkan, dalam artian memilih-milih orang. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu berjalan tanpa prosedur. Nah, yang dimaksud dengan berjalan tanpa prosedur ini ialah komunitas ini sudah berjalan sendiri-sendiri dalam suatu tindakan tanpa ada persetujuan atau pembicaraan dengan kawan-kawannya yang lain. Yang ketiga yaitu membeda-bedakan. Nah, yang dimaksud di sini adalah seorang terhadap yang lain selalu membeda-bedakan, entah itu statusnya, entah itu status keluarganya, entah itu status sosialnya, status kedudukannya, IQ-nya, cara kerjanya maupun kehidupannya. Sahabat pendengar yang diberkati Tuhan, yang harus jemaat atau komunitas perhatikan adalah kita satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ada perbedaan. Tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Semuanya sama di mata Tuhan. Satu dengan yang lain itu saling membutuhkan untuk membangun kekuatan iman kita kepada Tuhan Yesus. Bukan perpecahan. Itu tidak ada faedahnya bagi Tuhan, saudara-saudara. Itu hanya membuat setan akan tertawa terbahak-bahak dan membuat Tuhan Yesus menangis dengan menahan kesedihannya karena melihat umat Tuhan yang terus hidup dalam karakter-karakter yang tidak memuliakan Tuhan. Ini berbahaya, Bapak Ibu. Jadi yang harus kita tahu, siapakah mereka yang dibangga-banggakan oleh jemaat tersebut? Yang sudah kita baca tadi, yang pertama itu adalah Paulus. Siapa Paulus? Paulus adalah seorang Tarsus dari Silisia, ya. Dia adalah Rasul Yesus Kristus, ya, yang dahulu namanya itu Saulus. Bisa saudara lihat di Kisah Para Rasul 7 ayat 59. Di sana sudah jelas dinyatakan, ya. Jadi Paulus ini termasuk golongan Farisi, ya. Kita sudah tahu golongan Farisi itu seperti apa. Dan Paulus juga itu turut menganiaya jemaat Tuhan, ya. Namun ia bertobat, ya. Dia dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi utusannya untuk mengabarkan Injil bagi orang-orang kafir, ya. Dan Paulus juga adalah murid dari seorang guru besar di Yahudi, yaitu Guru Gamaliel. Jadi Guru Gamaliel ini seorang ahli Taurat yang teliti. Ya, itu untuk sosok pribadi yang dibangga-banggakan oleh jemaat Korintus. Kemudian yang kedua ya Apolos. Nah, siapakah Apolos ini? Apolos adalah seorang Yahudi dari Alexandria yang terpelajar. Nah, jadi dia juga ini sangat mahir dalam soal-soal kitab suci, ya. Dan dia juga itu diajar oleh Aquila dan Priscilla. Kemudian Apolos ini ya dia datang dari Efesus ke Korintus, dan Apolos ini memperoleh pengikut yang terdiri dari jemaat Kristen itu sendiri. Ya. Jadi kemudian yang ketiga yaitu Kefas, ya. Kefas ini adalah seorang yang menyangkal Tuhan Yesus saat pengadilan Tuhan Yesus, ya. Ini Kefas ini sungguh luar biasa. Namun dia diangkat oleh Tuhan Yesus menjadi suku guru jemaat di Yerusalem. Bayangkan, seorang yang sudah menyangkal Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus diadili, tapi Tuhan Yesus pakai dia menjadi suku guru di Yerusalem, ya. Ia juga menjadi gembala, ya, kawanan domba Tuhan, karena itu memang seruan Tuhan Yesus untuk si Kefas ini. Dan Kefas juga menjadi kepala pekabaran Injil kepada orang-orang Yahudi. Dan sosok terakhir yang sudah kita baca adalah Kristus. Siapa Kristus? Kristus adalah penebus dosa. Kristus adalah penyelamat dosa, penyelamat manusia, ya. Dan dia adalah Allah, dan dia adalah sumber pengajaran jemaat pada waktu itu. Dan ia juga saat ini menjadi penyelamat bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mengapa mereka harus terpisah? Mengapa harus terpecah-pecah?
Ini adalah hal yang rumit untuk dimengerti. Jemaat yang dibangun di atas dasar iman kepada Tuhan Yesus terpecah hanya karena mempertahankan keegoisan masing-masing. Bayangkan. Ini seharusnya tidak terjadi, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Ini adalah celah yang mereka buka untuk iblis dapat bergerak bebas memecah belah persekutuan umat Tuhan. Saya berharap hal ini jangan sampai terjadi dalam komunitas kita. Hal ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Lalu apa yang harus dibangun kembali agar tidak ada perpecahan antara jemaat atau suatu komunitas? Saya mengambil beberapa ya. Yang pertama itu yaitu yang sudah kita baca tadi, yaitu seia sekata. Kemudian erat bersatu dan sehati sepikir. Ya, Paulus sudah menyatakan itu, sudah menyampaikan dalam bacaan kita tadi. Ini bukan berarti bahwa tidak ada perbedaan pendapat, namun harus ada persetujuan dan keputusan yang harus diputuskan secara bersama-sama. Ya, harus satu pihak, yaitu di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan kita berpatokan pada satu pimpinan saja ya, dan bangun dan membangun pikiran bahwa semua pemimpin yang sama iman percayanya dengan kita adalah sama dan satu. Tidak ada bedanya asalkan dia berdiri dalam nama Tuhan Yesus, ya. Kemudian kita harus membangun ikatan persatuan yang erat untuk bersatu dalam persatuan dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, jangan lagi ada sikap yang membeda-bedakan ras, status sosial, bahkan memilih-milih. Katakan bahwa kita satu di dalam Tuhan, kita satu di dalam Yesus Kristus, kita satu tubuh, untuk itu kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Sehingga tubuh Kristus itu akan tetap erat, seia sekata, erat bersatu dan sehati sepikir, sehingga kabar Injil tetap diterima dan Tuhan Yesus berkarya dalam kehidupan kita. Sekiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita, dan biarlah hari ini kita harus menjadi satu tubuh di dalam Kristus dengan orang-orang yang beriman yang lainnya. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa bersyukur untuk firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kami, dan biarlah firman-Mu Tuhan menopang perjalanan hidup kami sepanjang satu hari ini. Jadikan kami satu di dalam-Mu Tuhan, agar nama-Mu dimuliakan. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.